Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap akhir tahun biasanya perusahaan itu senantiasa membuat laporan evaluasi kinerja karyawan sekaligus prestasi-prestasi yang digapai oleh perusahaan sekaligus kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di masa sebelumnya. Tujuannya adalah agar perusahaan tersebut senantiasa lebih baik di masa yang akan datang. Di dalam lembaga pendidikan pun sama, tiap tahun ada yang namanya evaluasi pendidikan. Kemudian juga dalam aktivitas pemerintahan, yudikatif, eksekutif senantiasa membuat laporan tahunan. Bagaimana prestasi-prestasi yang telah digapai di masa pemerintahan. Sekaligus apa masalah-masalah yang ada di pemerintahan tersebut. Begitu juga di dalam urusan ibadah, di dalam urusan kita yang mana kita ini sebagai hamba Allah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar jin dan manusia itu beribadah padaku, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah perlu yang namanya evaluasi, perlu yang namanya muhasabah. Kita perlu muhasabah diri, baik itu muhasabah harian, muhasabah mingguan, muhasabah bulanan, muhasabah tahunan. Apa prestasi-prestasi ibadah yang telah kita lakukan selama ini, dan apa kekurangan-kekurangan yang selama ini. Kalau kita perhatikan, muhasabah ini merupakan satu hal yang sangat penting. Dalam urusan dunia saja ada yang namanya evaluasi, apalagi urusan akhirat. Kita sudah menjalani kehidupan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di dunia. Sudahkah kita melakukan evaluasi diri? Sudahkah kita melakukan muhasabah diri terhadap amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama ini? Dan siapkah kita seandainya malaikat Ijrail datang saat ini juga menjemput kita, mencabut nyawa kita dalam kondisi keimanan dan amal kita saat ini? Oleh karenanya, kenapa kita harus bermuhasabah? Pertama, muhasabah ini merupakan satu kewajiban bagi setiap individu muslim. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang, setiap individu memperhatikan kira-kira apa yang akan terjadi pada dirinya ghad, esok hari. Para ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud ghad, esok hari itu adalah akhirat atau setelah kematian. Maknanya, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memikirkan kira-kira apa yang akan terjadi pada dirinya esok hari setelah meninggal dunia di yaumil akhir nanti. Walaupun jasadnya masih di dunia, tetapi pikirannya sudah memikirkan bagaimana nasib di akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa-apa yang dikerjakan. Oleh karenanya penting muhasabah, wajib muhasabah itu. Sampai-sampai ada seorang khalifah namanya Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah amal-amal kalian di dunia sebelum amal kalian dihitung oleh Allah di yaumil akhir nanti. Ketika seseorang masih hidup di dunia, kemudian menghitung-hitung amalnya, mengevaluasi dirinya, ternyata masih banyak kekurangan, ada kesempatan memperbaiki. Tetapi ketika dihitung di yaumil akhir nanti,
Ketika ditimbang itu penuh kekurangan, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Yang kedua, kenapa muhasabah itu penting? Karena muhasabah merupakan qadaya imaniyah, merupakan permasalahan keimanan. Maknanya adalah standar keimanan seseorang di hadapan Allah, baik atau tidak, adalah seberapa besar dia melakukan muhasabah dan mengaplikasikan nilai-nilai muhasabah dalam kehidupannya. Yang ketiga, muhasabah ini merupakan salah satu wasilah untuk menjadi orang yang bertakwa, di mana takwa ini merupakan derajat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian itu adalah orang yang paling takwa, yang paling semangat melaksanakan perintah-perintah Allah, paling semangat menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, paling hati-hati dalam kehidupannya. Dan seseorang tidak mungkin bisa mencapai derajat takwa kecuali dia dalam dirinya ada aktivitas muhasabah, mengevaluasi dirinya selama ini. Oleh karenanya ada satu pertanyaan, apa yang perlu dimuhasabahi, apa yang perlu dievaluasi dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah ibadah. Mari kita sama-sama mengevaluasi ibadah kita, baik secara kuantitas ataupun kualitas. Secara kuantitas jumlah, yang keduanya adalah kualitas. Kuantitas zohiriyah, kualitas ruhiyah, batiniyah. Kita pelajari, kita evaluasi ibadah kita selama ini dari yang wajib-wajib. Apakah kita melaksanakan ibadah wajib sudah sepenuh hati atau hanya sekedar gugur kewajiban? Apakah kita melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib selama ini sudah sempurna atau kurang sempurna? Salah satu contohnya adalah sholat. Sudah sejauh mana kualitas sholat kita selama ini? Apakah sholat kita hanya sekedar gugur kewajiban atau tidak? Yang keduanya, sudahkah kita menggapai kehusuan dalam sholat kita? Selanjutnya, apakah kita memahami bacaan-bacaan sholat yang kita baca selama ini? Doa takbiratul ihram, kemudian iftitah, kemudian al-fatihah, kemudian doa ruku, doa itidal, doa sujud, doa duduk di antara dua sujud sampai salam. Karena masih banyak kaum muslimin yang melaksanakan sholat 5 waktu, lisannya membaca doa-doa bacaan sholat, tetapi tidak memahami arti dari bacaan-bacaan yang dia baca, sehingga menyebabkan dia banyak melamun, tidak paham. Bahkan jangankan paham, bacaannya pun entah benar entah salah. Bacaan Al-Fatihahnya apakah benar atau salah pun tidak tahu. Doa iftitahnya benar atau salah pun tidak tahu. Doa rukunya, doa itidalnya, doa sujudnya pun nggak tahu. Masih ada waktu untuk memperbaiki kualitas ibadah tersebut, di antaranya sholat. Belum lagi puasa, belum lagi zakat, belum lagi umroh, belum lagi haji, ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang sunatnya. Sudah sejauh mana kita memaksimalkan waktu untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunat selama ini? Yang kedua yang perlu dimuhasabahi ini adalah ibadah, akhlak, muamalah. Selama ini kita hidup di dunia bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, berapa banyak orang-orang yang telah kita sakiti, berapa banyak orang-orang yang telah kita ambil hartanya dari yang tidak halal, berapa banyak selama ini kita hidup orang-orang yang telah kita zolimi, seberapa besar dosa kita kepada kedua orang tua. Adakah dosa-dosa dan kesalahan kita kepada saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, abang kita? Kita evaluasi kehidupan bertetangga. Adakah tetangga-tetangga di sebelah kita yang kita zolimi?
Adakah di antara kawan-kawan kita yang sakit hati, tersinggung dengan ucapan-ucapan kita? Karena apabila akhlak tidak dimuhasabahi, tidak dievaluasi, maka akan dikategorikan sebagai orang yang bangkrut. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasul bertanya, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Kalau kita ditanya bangkrut, pasti jawabannya gitulah. Orang bisnis inginnya untung tetapi malah buntung. Para sahabat menjawab, ketika ditanya definisi orang bangkrut, menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang bangkrut di kalangan kami ini, wahai Rasul, adalah mereka-mereka yang tidak punya perhiasan, tidak punya dinar, tidak punya dirham, miskin, susah di dunianya. Itulah orang bangkrut, wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW menyanggahnya. Tidak, kata Rasul, walakinnal muflis min ummati man atal akhirah bi sholatin wasyamin wazakatin. Kata Rasul, orang yang bangkrut di kalangan umatku, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah mereka-mereka yang ketika di akhirat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala ibadah-ibadah ritual yang banyak, tetapi di waktu yang bersamaan bawa dosa. Dosa menyakiti seseorang, dosa menzolimi seseorang, dosa memfitnah seseorang, dosa ngambil harta seseorang yang bukan miliknya, dosa numpahkan darah seseorang. Akhirnya pahala sholat dia, pahala puasa dia, pahala zakat dia, pahala ibadah ritual dia ditransferkan, dipindahkan kepada orang yang dia zolimi di dunia. Dan apabila pahala kebaikannya sudah habis, sedangkan orang-orang yang dizoliminya masih banyak, maka dosa-dosa orang yang dizolimi dipindahkan pada orang menzolimi tersebut. Minus pahala, habis, bangkrut. Siapa bangkrut? Ibadahnya rajin, sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi kalau ngomong nyakitin orang, kalau ngomong nyinggung orang, kemudian berbuat kejahatan, kezaliman, kalau dia ada dalam komunitas, orang-orang pada minggir, menjauh. Ketika dia tidak ada, orang-orang pada senang. Nauzubillahi min dzalik. Sudahkah kita mengamalkan nilai-nilai akhlak dalam keluarga, dalam masyarakat, dan orang-orang sekitar? Kenapa sebabnya? Karena Rasul ketika ditanya apa itu agama, maka Rasulullah SAW menjawab, ad-dinu husnul huluk. Agama itu adalah berakhlak baik. Inti dari agama berakhlak baik, memberikan kenyamanan pada orang-orang sekitar. Yang ketiga, yang perlu dimuhasabahi, dievaluasi itu adalah harta kita. Selama ini kita punya simpanan, kita punya harta, kita punya barang, kita punya perabot, bahkan dompet kita mungkin diisi dengan harta. Pertanyaannya, dari mana itu berasal? Perlu dimuhasabahi, dievaluasi. Karena harta ini merupakan godaan dunia. Jika tidak dibarengi keimanan, seseorang akan menghalalkan segala cara mencari harta dari jalan yang tidak halal, kemudian terkadang dibelanjakan pun kepada yang tidak halal. Jangankan yang tidak halal, harta yang tidak halal dibelanjakan pada yang baik. Harta yang tidak halal diinfakkan, dizakatkan, itu mardud, ditolak. Disebutkan dalam satu asalnya, man anfaqa minal haram kaman toharos saubil baul. Siapa orang yang berinfak dari harta yang haram, maka itu ibarat seperti orang yang membersihkan bajunya dengan kotoran dia sendiri. Berapa banyak harta yang ada pada kita? Evaluasi. Jika ada bagian-bagian harta yang tidak halal, maka hilangkanlah, jauhkanlah dalam kehidupan tersebut. Jangan sampai kebawa ajal.
Yang selanjutnya yang perlu dievaluasi adalah poin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang-orang yang merawat keimanan, perhatian pada keimanan atau tidak? Begitu banyak orang-orang ketika fisiknya sakit berusaha cari obat, tetapi ketika imannya sakit, bahkan imannya tidak ada, orang acuh tak acuh. Karena orang yang selamat itu adalah mereka-mereka yang ketika ajal datang menjemput membawa keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam kondisi Islam, dalam kondisi berserah diri. Nauzubillahi min dzalik. Seandainya ajal datang di saat iman kita lagi sakit, di saat iman kita lagi tiada, ajal datang di saat kita melupakan Allah, ajal datang di saat kita melakukan kemungkaran. Nauzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal mu'minunal kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.